haleluya. Dalam susah sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus beri kekuatan padamu, amin, haleluya. Berumah tempat yang senang, haleluya, di mana tidak ada lagi perang, yaitu di surga nanti. Dan tidak ada sukar dan celah, di surga tidak ada kesukaran celah. Ke surga aku rindulah, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu sabar, haleluya. Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus beri kekuatan padamu, amin, haleluya. Dan bila jiwaku lemah, amin, haleluya, di dalam susah sukarnya, amin, haleluya, ku rindu ke rumah Bapakku di surga, haleluya. Di surga aku bahagia senang, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu sabar, haleluya. Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin, haleluya. Bersabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus, amin, haleluya. Di surga ada bersama Yesus, amin, haleluya. Yaitu kerinduanku, amin, haleluya. Di rumah Bapa surga yang kudus, amin, haleluya. Sabar, amin. Dalam susah sukarmu, amin, haleluya. Bersabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus sertaku. Sabar, amin, haleluya. Oh, bersabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama kita, amin, haleluya. Bersabar, tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersabar bersama Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan padaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, amin, haleluya. Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan
kemenangan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus mulia dan sempurna. Kami mau selalu setia dan bersabar. Haleluya. Taat perintah Tuhan Yesus, bersabar. Amin. Haleluya. Bertekun dalam doa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, kami mau belajar Bapa. Engkau bentuk hidupku untuk kami bersabar dalam segala hal. Tuhan Yesus, berikan kekuatan pada kami Bapa. Oh Yesus, Roh Kudus serta hamba-Mu, agar aku kuat menghadapi segalanya. Bersabar. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, berikan kekuatan padaku. Amin. Haleluya. Sabar. Haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar. Haleluya. Tuhan ada serta-Mu. Sabar. Oh, sabar. Terima kasih Tuhan. Beri kuat padaku. Amin. Haleluya. Sabar. Amin. Haleluya. Berkatilah siapa yang mengenai kamu. Berkatilah dan jangan menutup. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersabar dan bersukacita di dalam Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Bapa kami. Engkau juru selamatku, Roh Kudus tuntun hidupku. Bersabar dalam segala perkara Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus setia. Apapun keadaannya Tuhan, kami berserah total kepada Tuhan. Dan Kau senantiasa berjanji menyertai kami hingga kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu, berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu, sehingga kami dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kembali kalau kita diizinkan sama Tuhan pada Jumat malam tanggal 17 Juni ini. Sebelum kita berbangun tidur, kita datang kepada firman Allah. Kita datang kepada Yesus dengan sabar. Apapun keadaan memang harus sabar. Kalau kita tidak sabar berarti kita sudah gagal dalam hidup ini. Tapi kalau kita bersabar menantikan bersama Yesus, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Puji Tuhan. Terus kita tekuni dengan sabar sehingga sampai kita ke Yakobus pasal 5 adalah pasal yang terakhir, Saudara. Karena besok kita lanjutkan lagi, kalau sudah selesai, besok lanjutkan sampai di ayat terakhir. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam surat Petrus yang pertama dan seterusnya. Dengan sabar. Kalau kita bersama dengan Yesus, seperti tadi firman Tuhan katakan, sabar dalam segala perkara.
Di dalam Roma 12 ayat 12 itu bagus ayatnya, saudara. Saya mau baca sekali lagi supaya Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi dunia yang saat ini. Kita kalau ikutin daging sudah tidak mau bersabar. Tapi karena kita ikuti firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Kalau kita lemah, mari sama-sama kita berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan ada janji Tuhan bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saya mau baca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim seni. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan Maha Penuh belas kasihan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua, dengan sabar, dengan tekun, cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan kita mau taat, maka kita semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan, terima damai sejahtera, kasih setia Tuhan akan menyertai kita bersama. Amin, puji Tuhan. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari firman Tuhan di sini. Yang pertama, belajar bersabar. Di ayat 7 dan 8, bersabar sampai menanti kedatangan Tuhan. Seperti dicontoh di sini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Berarti berbicara sabar sampai Yesus datang. Karena nanti kalau di surga, itu hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Otomatis kalau di surga tidak ada berantem. Di dunia penuh dengan berantem, saudara. Karena apa berantem? Karena kita ikutin daging. Kita ikutin egois. Kita ikutin kemauan diri sendiri. Jujur saja, saudara. Kita semua nggak ada yang cocok, saudara. Jujur saja. Tidak ada yang cocok. Pasti suami istri, anak aja ribut. Suami istri pasti ribut. Pendeta sama pendeta, hamba Tuhan ribut. Nggak ada yang cocok. Karena apa? Karena kita menggunakan daging, saudara. Kita bisa cocok, kita bisa damai, ada saling mengalah, bisa bersabar. Oleh karena Tuhan Yesus menjadi sentral hidup kita. Contoh, Yesus sudah contoh terbukti, konkret. Ya, Yesus sampai lahir dan sampai mati, dia bangkit, menderita kesengsaraan. Itu karena sabar. Ya. Oleh itu mari kita belajar di sini, sabar sampai menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara tidak sabaran, mau berantem, mau marah-marah, tidak kuat, rugi sendiri saudara. Oleh itu firman Tuhan sudah mengajar kita supaya sabar sampai menantikan kedatangan Tuhan. Ya sudah, kita mau sabar. Firman Tuhan seperti dikasih contoh, sungguhnya seperti petani yang menanti hasil yang berharga dari taninya. Coba apa bisa nanam langsung keluar buah? Nggak bisa saudara. Harus bersabar. Ada masanya dan penuh dengan doa. Nah ini penting nih. Jadi kalau Bapak ada emosi, menghadapi situasi yang sulit, kata firman dalam Roma 12 ayat 12 tadi, bertekunlah di dalam doa. Karena dengan doa kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga demikian di ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Nah ini harus kita saling teguhkan hati kita. Dengan apa? Dengan doa. Di situ kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mampu, saudara. Sungguh. Akhirnya banyak orang kalau tidak kuat, saudara, minum racun, bunuh diri, atau mungkin emosi, marah-marah, ribut. Itu karena tidak bersabar. Tidak ikuti firman. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan juga dibentuk oleh Tuhan. Ini firman Allah juga buat saya pribadi. Supaya sebagai hamba Tuhan saya belajar sabar. Bertekun dalam doa. Andalkan Tuhan. Memang kata Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus tidak gampang, saudara. Ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib. Ada penyangkalan diri. Pikul salib ada harga yang harus dibayar. Butuh pengorbanan. Penyangkalan diri kita harus rendah hati. Sabar itu ada kaitannya dengan rendah hati. Yesus berkata dalam Matius 11:29.
belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara tidak bersabaran, berarti tidak rendah hati, gampang emosian, temperamen tinggi. Kita minta sama Tuhan, berikan kekuatan sabar menghadapi segala sesuatu. Karena di balik kesabaran ada kemuliaan Tuhan. Ada kesabaran, ada kesetiaan tekun, sampai akhir ada mahkota. Terus ayat ke-9 yang kedua. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Mari kita kalau sudah sabar, kalau kita sudah rela ya menghadapi apapun, kita sabar. Yang kedua, mari kita jangan sampai pernah komplain, bersungut-sungut ya, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel, saudara, bersungut-sungut tidak masuk di dalam perjanjian, saudara. Bahkan diambil oleh malaikat maut, saudara. Orang yang bersungut-sungut itu nggak ada berkat, saudara. Ya, justru berkat itu kan lari. Ya, Yohanes 1 Korintus 10 ayat 10 itu gara-gara bersungut-sungut tidak masuk di dalam tanah perjanjian, saudara. Tapi dimakan, dibinasakan oleh malaikat maut. Itu coba, karena bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 saya mau bacakan. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut ini. Ya, karena bersungut-sungut seperti Kain. Kain bersungut-sungut lawan Habel, akhirnya Habel dibunuh. Bersungut sifatnya iblis, saudara. Iblis itu, waduh, jahat sekali, minta ampun. Dalam nama Yesus, mari kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Sabar, tidak bersungut-sungut. Dan yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga, di ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Itu mereka yang telah bertekun. Jadi mari kita mau setia. Bertekun itu ada setia. Ya, setia dalam menanggung kesabaran. Setia menghadapi situasi apapun juga. Setia tidak mau bersungut-sungut. Kenapa? Di balik kesetiaan ada janji Tuhan. Mahkota kehidupan dan keselamatan. Oleh itu mari kita belajar melalui firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Apapun kita ikuti, saudara. Apa yang Tuhan katakan, mari kita ikutin. Memang tidak mudah. Itu butuh kekuatan Roh Kudus. Dan butuh kemauan kita yang kuat untuk kita ikuti firman Tuhan. Saya kasih ayat penutup di dalam Efesus 6 ayat 10, saudara. Efesus 6 ayat pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jadi mari sampai akhir langkah kita terakhir, mari kita harus kuat membangun hubungan dengan Tuhan makin intim. Oleh karena itu mari ikuti firman Tuhan, baca firman Tuhan pagi malam dengan doa. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Karena apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Seperti dalam Filipi, saya kasih ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua dapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita sabar bertekun di dalam doa menghadapi apapun keadaan dunia ini. Tapi bersama dengan Yesus kita akan tampil dari pemenang. Karena kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sabar. Haleluya. Dalam susah sukarmu sabar, haleluya, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepadaku Tuhan. Roh Kudus menopang kami. Kami mau bersabar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kekuatan padaku. Amin. Haleluya. Sabar. Amin. Haleluya. Dalam susah sukarmu bersabar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus besertamu. Sabar. Amin. Haleluya. Oh, sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupa sebelum berbaring tidur berjaga dan berdoa, supaya Tuhan senantiasa memberi kekuatan untuk kita kuat, sabar, menanggung segala sesuatu, dan percaya Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.